Di situ saya ngaku saya selingkuh. Wow. Saya selingkuh. Di hari Natal? Iya, di hari Kesaksian Natal. Wow. Oke lah, demi masa depan anak-anak aku nggak apa-apa stay di sana dan jauh dari suami. Tapi rumah tanggaku pasti hancur. Karena aku udah kayak posisi kayaknya aku harus saat itu kan dengan dagingku aku bilang kayaknya aku harus rebut suamiku lagi. Karena dulu anak tuh nomor satu buat dia. Jadi posisinya anak, orang tua baru saya. Hari itu kayak Tuhan ingetin gini. Kalau aku bikin kamu amnesia gimana? Biar kamu gak sakit hati, biar kamu gak stres. Tapi kamu kan sayang banget sama anakmu. Tapi anak kamu juga kamu gak bisa inget gimana. Saya menyerah, dia yang gak menyerah. Dia kuatkan saya, doain saya. Makanya saya akhirnya berdiri, bangkit lagi gitu. Tapi dia 2,5 bulan loh. Dia nangis, doain saya selama 2,5 bulan, saya hampir tiap hari. Kalau seks sendiri, kita itu tidak ada hambatan. Nggak pernah masalah. Kita nggak pernah ada hambatan. Kalau saya selalu 24/7 tuh selalu open. Stand by. 3, 2, 1, action. Akhirnya apakah Lee mengakui ketika mau udah pulang ke Indonesia? Ya awalnya enggak, kan namanya laki-laki punya ego tersendiri. Awalnya memang enggak, tapi ya di situ saya berjuang. Di situ mulai proses saya sih gitu. Ya. Ketika Lee menyadari atau ketika Moa belum pulang, kamu melakukan hubungan itu ada perasaan bersalah nggak? Oh itu 1 hari sebelum saya Sebelum berangkat. Berarti justru. itu 4 bulan kita udah pisah. Wow. 4 bulan pisahan baru Iya. saya. Terus ini pun saya gini, saya itu apapun mengambil keputusan itu selalu kasih mereka pilihan dulu, terus saya coba berpikir kalau dia ini kelihatannya mengalah tapi dia selalu ambil keputusan duluan, tipenya berbeda banget sama saya. Contoh, dia pergi tanpa setuju saya pun dia pergi. Terus saya lagi padat-padatnya kerjaan, tiba-tiba dia udah beli tiket suruh saya datang. Ya. Saya harus skip jadwal saya 3 minggu itu, saya kan harus izin dulu dan lain-lain. Dia nggak mau tahu, udah beli tiket. Pokoknya datang, liatin anak. Iya, sempat ya waktu itu. Ya jadi kayak satu keputusan kayak gini-gini membuat saya marah. Apapun harus discuss dulu, saya harus gini. Saya 3 minggu libur enak kok, saya juga nggak kerja enak. Tapi 3 minggu saya nggak kerja, kamu mau makan apa? Sorry ya aku. Jadi waktu itu sebenarnya kita sudah discuss, cuman mungkin saya cara kan namanya perempuan cara menanggapinya, oh ketika kan aku beli tiket sebenarnya bukan dari deket-deket, sudah lumayan. Tapi bukan kamu beli tiket dulu baru discuss ya, pura-pura mau beli tiket kan? Aku bilang, waktu itu aku bilang gini, kalau bulan ini kamu datang bisa nggak? Awalnya dia nggak mau, tapi nggak apa-apa lah liatin anak-anak. Ya pokoknya saya gini kalau iya langsung saya gercep orangnya tuh gitu begitu dia ngomong ya nggak apa-apa lah. Dia nggak mikir uangnya sisa berapa. Dia tipenya gitu. Tapi aku hemat loh di sana. Lu hemat nggak Karena hemat? kalau beli tiket jauh-jauh hari lebih Beb murah. hemat, aku ini nggak makan. Jangan dibahas masalah hemat. Oke. Habis itu contoh saya lagi on the way ke airport tiba-tiba bilang aku udah beli pokoknya saya pulang ke Indo aku udah beli tiket aku juga mau pulang. Semua bawa anak pulang. Saya di situ marahnya double. Karena tiba-tiba kamu pergi tanpa setuju saya udah pergi. Saya kerja maksain saya suruh datang udah beli tiket suruh datang. Itu 2. Ketiga saat saya pulang dia udah beli tiket semua punya anak-anak pulang. Anak-anak pada udah sekolah semua. Itu triple membuat saya menggila itu di situ. Karena mindahin anak sekolah ya kan. Terus sekarang mau pulang lagi. Tanpa discuss sama saya. Pokoknya aku pulang. Saat itu sih memang posisinya memang aku udah gak discuss lagi karena aku udah memikir wah kalau aku tinggal begini, maksudnya aku oke lah demi masa depan anak-anak aku nggak apa-apa stay di sana dan jauh dari suami. Tapi rumah tanggaku pasti hancur. Karena aku udah kayak posisi kayaknya aku harus saat itu kan dengan dagingku aku bilang kayaknya aku harus rebut suamiku lagi gitu. Karena kayak udah tahu something wrong gitu. Saat itu tapi sih. menurut Lia apakah keputusan mereka akhirnya harus pulang kembali itu salah atau benar? Oh pulang benar. Benar ya. Tapi cuman tanpa caranya, diskusinya. Tanpa caranya yang salah. Tapi kalau dia pulang suka benar. caranya sih emang. Dan kalau dia ini tipenya, ayo kita beranikan diri. Satu family pindah di Amerika kita bisa berjuang gitu. Padahal maksud saya gini, bisa sih berjuang. Kita harus mikir dulu di sana tinggalnya di mana. Harus kita punya plan. Bukannya langsung pergi. Oke saya kerja apa di situ.
Nggak mungkin sekarang saya tinggalin ini semua. Gitu loh, makanya saya bilang pikir dulu. Dia tipenya bisa kok. Kayak to the point gitu. Kalau saya tuh istilahnya gitu. Saya berangkat pokoknya hanya bermodalkan iman. Tanpa planning. Kalau ini iman planning. itu ya, kalau dia sendiri nggak apa-apa. Yang ngomongnya iman. Fer sama aku berdua nggak apa-apa. Kita juga pernah ngalamin 10.000 kita makan berdua sehari. Tapi anak 4. Kalau dia kan anak planning 4 bisa. Dan memang saya nggak salahin dia. Saya nggak pernah salahin dia. Cuman memang kadang-kadang gregetan. Kok diem pelan gitu. Kadang-kadang memang saya orangnya kan gerasa gerusu. Diem pelan tapi di otakku ini Beb kalau Beb akan dengar suaranya seberapa aku mikir. Kalau dia mikir banget memang. Makanya kita tahu. Karena di dua orang Indonesia kan, udah mapan sebagai artis, papan atas ya kan. Ninggalin ini nanti sampai Amerika potong rumput yang bener aja lu. Kalau aku sih nggak mikir memang jauh kayak gitu kan Ci. Jadi aku selalu bilang terserah kamu. Kalau aku selalu bilang kalau di sana begini. Yang penting resiko. Aku justru lebih takut kalau pindah karena takut dia nggak bisa adaptation. Karena di Amerika bahaya loh model kayak gini. Ada banyak desperate housewife. Udah jangan bikin masalah baru. Ya. Jadi benarlah kalian tinggal di Jakarta. Jelek-jelek rumah sendiri lah gitu. Bener. Kampung sendiri ya. Kan orang Li udah jadi orang Jakarta kan gitu. Sekarang proses pemulihannya. Iya. Waktu itu gimana proses pemulihan kalian? Atau at least upaya untuk ngajak Li supaya mau konseling ini gimana? Oh itu kita udah rekonsiliasi dulu. Udah kayak udah ngaku berarti kesalahan. Udah posisi itu udah. Setelah dia tahu saya ngaku semua, saya speakerphone kok bertiga ngobrol. Ya karena cewek itu datang. Gini, enggak ngomong bukan speakerphone ngomong. Awalnya memang menutupi karena dia kan orangnya ya namanya kalau orang lagi salah pasti aku pun kalau lagi salah kalau bisa ditutupin manusia daging kita tapi aku nggak nyalahin, saya nggak nyalahin Li nutupin ya egonya manusia dan egonya sebagai laki-laki, pride-nya dia juga. Tapi saat itu kebetulan entah kenapa ya memang mungkin digiringnya begitu, cewek itu yang datang. Setelah itu memang akhirnya mau nggak mau dong dia harus membongkar. Aku bisa aja diem kok. Tapi akhirnya dia memilih untuk membongkar. Tapi itu pun ya, Beb tanpa ngomong aku pura-pura dia bilang ketemu teman tapi ketemunya cewek itu. Karena kan dia yang minta, cewek itu yang minta tolong. Tapi cewek itu lapor. Jangan kasih tahu, ini istrimu maksain ketemu terus nih. Saya ini bingung. Nih dua orang juga agak error kali ya. Diam-diam sembunyi dari belakang kok kayak pura-pura ketemu tapi saya tahu semua. Saya terakhir ngomong, kamu tadi ketemu siapa? Saya bohong. Ngotot, masih bohong. Sampai saya waktu itu ditegur sama teman artis. Jangan bohong Non, kayak gitu aja nggak usah bohong. Kamu ngomong apa adanya. Gimana? Aku mau cover cewek itu. Loh aku cover cewek itu supaya. Padahal cewek itu ngomong kalau tapi cewek sampai aku kaget loh. Dia cerita semuanya loh, kaget. Padahal aku aku ini mikir, apa ini? Teknik mengadu domba. Jadi saat itu saya berpikir. Bukan. Itu namanya Davide et Impera. Saat itu aku berpikir, udahlah masalah yang penting saya sudah tahu. Dia nggak usah tahu, saya tahu. That's the end. Yang penting cewek itu kayak mau lepasin kan. Saat itu nggak taunya dia cerita semuanya. Jadi saya bilang, loh jadi gimana nih? Saya ngomong ya, saya izin dulu loh waktu itu. Ya. Pembelajaran mungkin adalah kalau memang bisa tidak jatuh dalam dosa, lebih baik tidak jatuh dalam dosa, mungkin lebih baik ya. Tapi ini kan sudah terjadi. Nah sekarang langkah-langkah apa yang kalian lakukan dalam pemulihan keluarga kalian? Jadi pemirsa sekalian, ketika kita recording ini hubungan mereka udah baik ya. Jadi jangan goreng macam-macam. Ini mereka punya masa depan yang baik, anak-anak yang baik. Dan kami udah beberapa kali memberikan counseling kepada mereka. Nah sekarang kita mau recap nih. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama habis itu tahu semua kita udah obrol. Terus yang pertama lakuin itu ya saya meminta maaf, minta ampun, dia maafin. Tapi itu ada prosesnya, jadi kayak hari itu kayak Tuhan ingetin gini. Kalau aku bikin kamu amnesia gimana? Biar kamu gak sakit hati, biar kamu gak stres. Tapi kamu kan sayang banget sama anakmu. Tapi anak kamu juga kamu gak bisa ingat gimana. Kamu nggak stres, tapi anak kamu nggak ingat gimana? Saya itu nggak bisa. Kalau anak nggak bisa saya gitu. Terus kalau enggak, jangan lakukan dosa. Kamu pulang minta maaf. Makanya dia bingung. Saya hampir sebulan saya kayak setan sama dia. Saya minta cerai terus. Tapi saya tutup poin ngomong, aku mau sama dia. Kita mau cerai. Saya nggak bisa sama cewek macam kamu mengambil keputusan tanpa diskap. Saya ya keluar kata-kata yang
Menurut saya lagi waktu itu totalnya emosi. 2,5 bulan ya totalnya. Enggak dong, sebulan dong. Sebulan ya. Sebulan yang fatal-fatal. Oh iya fatal. Sebelum itu kan enggak. Habis itu lagi parah-parahnya tiba-tiba satu hari itu tanggal 23. Dengar suara Tuhan kayak gitu. Iya. Dalam Terus hatimu. Dalam hati saya, dan saya nggak bisa nyetir. Saya bingung masukin giginya gimana. Terus ini jalan di mana? Hampir 10 menitan kayak orang bengong gitu. Habis itu saya pulang, saya nggak ngerti apa-apa. Dia bilang, udah kamu mandi. Dia udah tahu saya sama siapa. Saya waktu itu kan pulang pagi. Kamu mandi aja, istirahat aja. Saya bingung. Sebelum-sebelumnya kan dia panas juga kan, marah-marah. Ini kok santai. Oke, terus saya mandi, tapi saya lagi duduk. Tiba-tiba air mata keluar. Terus dia datang, saya minta maaf. Saya sebelumnya nggak mungkin minta maaf sama dia kan, lagi panas. Habis itu dia langsung, aku ampunin kamu. Padahal kan susah setengah mati. Habis itu tanggal 24 harusnya kita itu kesaksian. Saya cancel. Saya bilang nggak sanggup sama pendetanya, saya bilang saya nggak sanggup. 24 Desember. Iya, itu kan 23 itu, 24 Desember. Saya bilang nggak bisa. Saya nggak bisa karena ada masalah dan lain-lain, saya nggak jelasin detail tapi waktu itu, habis itu. Tapi dia bilang ini udah poster naik, semua naik, udah nggak bisa nih. Saya bilang kasih saya sehari lagi, saya coba doa sama istri, kalau memang iya saya datang. Kalau enggak saya nggak bisa datang. Saat itu saya doa sama dia, saya semua minta ampun sama dia. Itu tapi tiba-tiba kok dia berusaha perbaiki saya 2 bulan lebih, nggak bisa. 2 bulan setengah total, 1 bulan fatal, nggak bisa. Dia doain teman-teman saya, mentor saya, pendeta-pendeta doain saya, nggak bisa. Tapi ya ketika Tuhan bilang, mau aku hilangin ingatanmu, saya takut, saya pulang minta maaf, dia ampunin. 1 hari kita doa. Tanggal 25 akhirnya kita kesaksian. Di situ saya ngaku saya selingkuh. Wow. Saya selingkuh. Di hari Natal? Iya, kesaksian Natal. Wow. Saya jatuh dalam dosa, saya selingkuh. Habis itu kita ke depannya, ya kita harus lebih hati-hati dan lain-lain. Dan dia juga nggak ungkit, nggak dan lain-lain. Dia ngampunin. Habis itu kita nggak di Jakarta. Kita ke Semarang, Surabaya, ke luar kota dulu. Refreshing sampai tahun dulu. baru ya? Liburan Ya, sekaligus ketemu family. Oke, that's good. Habis itu benar-benar cuma just family. Saya lupain semua kerjaan. Pulang, mulai. Dia suggest, mau nggak kita cari gereja? Waktu itu kan saya nggak gereja juga. Gereja terus plus psikolog atau mentor buat kita. Awal ya coba deh. Habis itu mulai ada gereja tetap kita datang. Habis itu kita juga minta tolong sama Ko Daniel sama Cici kan. Di mentoring plus kita tes psikolog juga waktu itu. Jadi betul. Selama saya pernikahan 7 tahun saya reject. Akhirnya saya accept. Oh ya kayaknya butuh pertolongan orang ketiga yang netral. Kalau saya minta tolong sama teman saya, yang salah dia. Betul. Dia minta tolong sama temannya dia, salah saya. Tapi kalau orang luar yang nggak kenal kita atau asal tahu, pasti salahin ceweknya. Karena apa? Yang terlihat sepertinya dia yang salah. Padahal yang salah saya lebih banyak gitu. Jadi akhirnya kita minta tolong kayak Daniel, Cici, terus saya mentor yang benar-benar bukan cuma jadi penengah, tapi memberikan nilai-nilai positif dan dasar-dasar kalau kita firman Tuhan. Ya, dan harus tahu firman Tuhan. Ya, that's why kita belajar, dari situ saya mulai accept. Jadi saya dari situ saya bilang, kamu sih salah, kamu sih tinggal. Waktu itu saya masih nyalain dia kok, kamu sih tinggalin aku, makanya aku selingkuh. Coba kamu gak tinggalin aku gak mungkin selingkuh. Secara logika, enggak. Ya. Dia tinggalin, gak tinggalin, saya selama busuk begini, gak mau TikTok sama dia, saya pasti selingkuh. Itu loh, jadi saya dulu menyalahkan dia. Nah, akhirnya kita terima introspeksi mentor, ya. Habis itu dan mulai kita juga, dipulih. Kita juga coba mencari mentor bukan cuma sama Cici sama Koko aja. Jadi coba, karena kan namanya setiap pikiran manusia punya banyak sisi. Betul. Jadi kita mencoba apa sih menggali, ternyata hal communication juga kita perlu. Oh ternyata salah nih kalau responnya seperti apa. Oh istri itu begini loh. Kamu dengerin aja gimana cerita, caranya gimana. Dan dia sempat ikut namanya Men's Camps. Dan itu dia 3 hari, yang ngerubah dia, tiba-tiba dia kasih love letter sama saya. Wow, so sweet gitu love letter yang selama ini dia bilang, aku mau menjadi Lee yang berubah. Lee yang beda dan yang baru.
wow kayak gitu, kayak wow kayak berbunga. Padahal perempuan kan I don't need anything sebenarnya, tapi begitu dia ngomong kayak gitu I feel oh I'm so blessed ya, ternyata ya kalau ketika dipulihkan sama Tuhan itu malah jatuhnya lebih indah gitu loh. Praise the Lord. Ya. Praise the Lord. Nah, jadi makanya ini penting sekali untuk kita tahu bahwa di dalam setiap kehancuran yang perlu dilakukan adalah suami istri tidak menyerah. Yep. Dan kalian berdua sudah tidak menyerah atas satu dengan yang lain. Saya menyerah, dia yang nggak menyerah. Ya. Dia kuatkan saya, doain saya, makanya saya akhirnya berdiri bangkit lagi gitu. Tapi dia 2 bulan setengah loh, dia nangis doain saya selama 2 bulan setengah. Saya hampir tiap hari minta cerai. Dan yang luar biasa, Tuhan tidak menyerah. Betul. Sehingga Tuhan yang ngomong sama Li kan. Itu yang merubah hatinya. Ini yang merubah. Ya, itu kalau banget. manusia ngomong kan kamu bilang kamu nggak gubris. Setuju kok, karena buat saya yang bisa ngerubah hati manusia pun nggak akan bisa. Yang bisa Sekuat-kuatnya nggak ada yang bisa, cuma Tuhan. Makanya saya cuma bisa di saat saya menyerahkan semuanya kekhawatiran saya kepada Tuhan. Dan mungkin gini Ci, karena waktu itu saya menomorsatukan dia. Tuhan itu kan Tuhan yang maha cemburu juga. Dan di saat itu dia menomorsatukan anak-anak. Saya bawa pergi. Jadi buat saya itu sangat-sangat fatal ketika kita menomorsatukan apapun di dunia ini selain Tuhan. Betul. Betul. Bagus, dan juga yang baiknya juga ketika Tuhan sendiri udah turun tangan nih. Jadi ini kita supaya tahu bahwa bukan upaya kita, bukan upaya Li, bukan upaya Moa. Walaupun upaya kalian sedikit banyak ada. Nah, kita perlu tahu juga, kita nggak ngomong tentang kesalahan lagi ya. Tetapi dari sini kita mesti ingat nih, bahwa kalau sebuah keluarga itu bisa mencapai keberhasilan, puncak gunung yang tinggi, apakah kebahagiaan, kekayaan, kesehatan, ini peran dari dua suami istri nih. Nggak bisa cuman peran Li doang atau Moa doang. Tetapi sebaliknya kalau lagi terpuruk, kehancuran terjadi, termasuk perselingkuhan. Sampai musibah perceraian terjadi, ini pasti sedikit banyak ada salahnya dari dua-dua. Benar, pasti. Nah, ini yang mesti kita ketahui. Dan tadi ada sesuatu yang menarik nih, Moa juga ngomong bahwa komunikasi nih. Nah, kami percaya bahwa ini yang seringkali Kodalian sama JDB lakukan. Komunikasi itu sangat penting sekali. Kalau masih ingat ya, kita pernah ngajarin kalian. Komunikasi itu ibaratnya seperti pagar di sebuah rumah. Nah, kalau rumah tidak ada pagarnya, berarti maling bisa masuk, pencuri bisa masuk. Nah, kalaupun ngomong kan klaster nih rumahnya, tapi kan dikunci. Kuncinya pasti double lock. Nah, ini sama. Jadi dan tadi ada pagar klasternya dijaga satpam. Betul. Ada security yang pasti menjaga. Ada double protection, mungkin rumahnya pintunya lebih kuat atau apapun ada alarmnya. Nah, itu sama. Nah, jadi intinya tadi dikatakan masalah deep talk, ya kan, nggak pernah ada. Nah, ini berarti kalian tahu ini titik lemah dalam pernikahan kalian yang harus tidak boleh dilupakan. Iya, betul. Nah, cuman Kodalian juga sama JDB juga punya satu konsep nih. Ternyata bukan cuma deep talk yang diperlukan, tetapi omongan receh. Iya, kok ngomong ya kemarin. Ya kan, jadi tahu waktunya kapan kalian harus deep talk, karena ini penting. Deep talk itu menentukan, mengkonfirmasi langkah atau perlu dideviasi. Tetapi omongan receh, ini yang justru membuat kalian itu merasa nyaman satu dengan yang lain. Ketawa bareng, gitu loh. Ngeprank bareng-bareng, sama saling ngeprank. Kan ada toh, kita kadang-kadang lihat pasangan di Instagram tuh gila, itu bisa ngeprank gitu. Tapi itu yang receh-receh, itu yang membuat mereka itu akhirnya saling apa namanya, lebih hot, lebih cinta gitu loh. Menjadi sahabat lah ya, suami istri. Tapi kalau itu bener sih, saya selalu concern itu. Tapi ya itu kalau saya sampai sekarang masih proses. Kadang kan nggak gampang, karena kalau dia kan orangnya agak serius. Jadi menyikapinya masih pelan-pelan. Jadi kayak lebih, aduh ini takut salah bahasa padahal kita receh banget gitu. Jadi masih ada, kalau saya masih ada takutnya, cuman ya masih proses sih. Kan dia kan perfeksionis, jadi kalau kita receh dianggap serius. Jadi waduh, salah nih. Jadi harus kasih itu dulu, omongan di depannya. Aku udah receh banget di luar, makanya dia di rumah pun mau receh, gak capek loh. Dan gini dia tipenya ini, kalau saya kasih tahu ya, 5-6 kali, ya dia dengerin. Terus dia nanya lagi, bener itu ya? Ya, misalkan hari ini syuting. Besok apain? Kan syuting ini. Oh oke. Beb ini diajak ketemu, besok apain ya? Syuting ini. Kalau 4-5 kali meledak saya lama-lama. Kalau gitu lebih baik gak usah nanya, kamu ambil janjian silakan gitu. Sering terjadi gitu kita itu.
Iya. Oh, nah kalau habis dikasih tahu langsung taruh di agenda. Jadi kalau ada orang nanya kamu lihat agenda, nggak tanya Li lagi. But anyway, sekarang kita mau ngomong setelah dipulihkan sama Tuhan. Sekarang kalau kalian ngelihat keadaan hidup kalian sekarang itu seperti apa dibandingkan dengan yang dulu? Setelah pulih. Kalau saya sih I'm so blessed. Jadi saya ngerasa gini, kalau dulu ada hal, kadang kan ada salah satu mentor juga ya, kayak kakak rohani juga bilang, hal yang besar diperkecil, hal yang kecil ditiadakan. It's not easy. Karena masalah atau kita lagi gak suka, itu ego kita. Untuk memperkecil itu aja susah. Apalagi yang kecil ditiadakan. Sampai saya mikir akhirnya, oh kenapa saya bisa silent treatment yang dulu? Ternyata saya cuma buat numpuk. Saat itu yang jadi pembelajaran saya cuma mikir gini, oh saat itu saya gak datang ke Tuhan dan saya minta Tuhan tolong cabut akar pahit, tolong cabut keegoan saya, kesakitan saya supaya itu tidak menjadi grogoti hati saya dan saya akhirnya pahit balik sama dia. Jadi hal-hal kecil yang sebenarnya gak ada. Saya gak mau anggap itu gak ada karena gak mau berantem. Tapi saya anggap itu gak ada karena kasih karunia Tuhan udah membasuh hati saya supaya saya gak nganggap bahwa itu masalah. Itu yang saya sekarang sudah, I'm so blessed karena saya bisa di posisi itu meskipun saat itu sakit, saat itu remuk. Saya cuma tahu ayat firman Tuhan, orang yang remuk hatinya Tuhan ada, Tuhan dekat. Jadi saya bilang, ini bukan masalah ego lagi. Saya mau ngelakuin firman Tuhan atau enggak. Hidup saya di dunia ini cuman kayak sementara. Ini bukan validasi saya mau nunjukin suami saya, gua paling bener. Enggak. Tapi ini validasi untuk nunjukin bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup saya. Sehingga di kehidupan berikutnya ketika saya sudah dipanggil atau I don't know whatever it is. Tapi di kehidupan berikutnya, oh pertanggungjawaban saya sama Tuhan, aku bisa hidup sama-sama Tuhan. Ya. Gitu. Tapi keputusan kalian untuk tidak cerai itu keputusan yang benar. Karena banyak orang yang kemudian berpikir lebih baik cerai dan kemudian mereka bercerai. Kemudian memang betul zaman sekarang walaupun orang Kristen siapa sih yang bisa dilarang tuh nggak kawin lagi? Tahu nggak bahwa kawin lagi itu bukan cuman firman Tuhan disakiti, kita menyakiti Tuhan gitu. Tetapi kita juga menyakiti anak-anak kita dan juga kita menyakiti diri kita sendiri. Dan mungkin tahap-tahap awal bucin ya, orang-orang yang baru pacaran, baru married itu, pasangan baru, excitement, ketemu dengan orang baru, saling mengenal. Tapi setelah fase 2 tahun, 3 tahun, you are going to go back to ground zero. Dan kamu akan mempunyai masalah yang sama, karena masalah yang kemarin belum selesai. Selesai, benar. Gitu loh. Kalau itu saya setuju banget sih, Soalnya kan memang kalau dari saya ya, tanggapan saya karena kan saya the second marriage juga, saya bilang kenapa saya mau bertahan itu sebenarnya karena memang saya berpikir bahwa emang Tuhan udah kasihin yang terbaik, ya udah terima. Masakan kita cuma mau terima baik-baik aja, tapi kita nggak terima sikap dia yang kurang baik gitu loh. Jadi saya harus ke positive thinking, nggak boleh merasa diri paling nggak dihargai, nggak disayang, enggak, karena Tuhan udah menghargai kita, Tuhan terlebih dulu menyayangi kita, Tuhan terlebih dahulu membuka tangannya. Buat apa kita mikirin kata orang, kadang-kadang intimidasi diri sendiri. Ya harus dilawan karena memang Tuhan bikin image gambar diri kita kan udah terbaik. Nah sekarang kalau mau dilihat nih, sekarang improvement. Nah apa yang improvement kamu lihat dalam kehidupan Li yang sudah diperbarui oleh Tuhan? Oh banyak sih, dia puji Tuhan dia berusaha untuk kalau mau marah dia tahan. Oh iya. Iya. Kalau dia mantap. pengen ngeluarin kata-kata kotor, dia pasti tahan dulu. Gitu. Oh, tarik jadi napas. Biasanya kan enggak langsung keluar. Terus dia berusaha selalu kan kita ada mentor juga. Oh, kalau aku senengannya minta dipeluk, dia berusaha minta peluk. Maksudnya untuk charge energi masing-masing sih. Jadi banyak usaha dia yang kayak ayo kita dating lagi. Ayo kita dia nggak cuma mikirin anak, karena dulu anak tuh nomor 1 buat dia. Jadi posisinya anak, orang tua baru saya. Tapi sekarang dia
coba membalikan ketika ya kadang-kadang ngomong, wah kamu kalau doa kok kenapa ya yang diprioritasin pertama pasti anak dulu, orang tua baru saya. Berarti saya masih yang kesekian dong. Enggak, akhirnya dia balik. Enggak, maksud dia yang prioritas makanya ditaruh yang main. Oh, saya debat biasanya kan main course kan terakhir kan. Dessert yang terakhir. Oh iya. Dessert itu paling manis loh. Jadi sekarang ya doanya yang dia duluan. Ya dia banyak perubahan yang saya lihat meskipun tetap ya sampai sekarang kita juga struggle. Pasti dong semua rumah tangga. Tapi responnya dia udah getting better. Meskipun ya masih tahap penyesuaian tetap. Tapi ya ada improvement. Improvementnya kita hargai. Ya, sebaliknya sekarang Li, apa yang kamu lihat dalam kehidupan Moa yang sudah the new and improved Moa? Kalau saya bilang jangan, dia berusaha berhenti dulu. Misalkan saya lagi marah tapi dia minta peluk, nggak mungkin saya bisa. Kalau dulu bisa lah. Kalau saya tuh pengen cepet selesai. Nanti lama-lama. Kalau saya tuh pengen cepet, udah ya selesai ya masalah. Anggap nggak ada, bukan nggak ada. Ya kita juga mau. Gini, kalau dari sisi saya, dia yang lupa, dia yang nggak beresin, tapi dia bilang udah ya nggak apa-apa ya, yuk dia minta peluk. Nah karena kan waktu dia bertumbuh dewasa, dia tuh kebanyakan lihat Teletubbies. Oh, iya, Tahu nggak? iya. Berpelukan. Akhirnya saya bilang, udah kamu jangan ganggu, kamu sana dulu. Ya, sekarang dia nurut. Tapi bukan Philadelphia. Sebentar aja di pojok sana. Dia lagi mau mandi, sebelum mandi minta peluk. Saya bilang, ini baru marah. Udah, kamu sana mandi dulu. Setelah itu, dia sekarang mulai dengerin itu. Plus, dia kadang-kadang mungkin secara nggak sengaja dia kan suka apa ya, omongan yang nggak perlu diomongin. Contoh. Yang receh-receh itu. Enggak, bukan receh. Ini contoh. Gimana? Kamu tahu ya kamu salah kan, jangan lakuinnya. Tapi aku begini loh. Penjelasan. Tapi aku bilang, udah diam jangan. Intinya aku nggak suka. Tapi gini, dia sukanya gitu dulu. Kalau sekarang penjelasannya banyak. Ngeyel. Ya, terus saya bilang, buat dia ngeyel. Salah. Sudah, jangan bahas. Dia bilang oke. Gitu, dia sekarang udah mulai dengerin itu. That's good. Terus masalah hobi sih, kalau dulu dia kan selama 3 tahun awal nikah, nge-gym. Dia gymnya lebih prioritas daripada saya gitu. Bahkan mungkin pulang gym siang atau sore gitu, saya pulang syuting, yang beresin anak saya gitu. Terus sekarang saya nggak berangkat gym, dia nggak gym. Atau saya bilang hari ini nggak mau ini, dia temenin saya full di rumah. That's gitu. good. Oh, sudah bisa gitu. Udah 3 minggu. Alright. Very good. Berarti sudah ada improvement dari kedua belah pihak ya. Nah, oke. Jadi ini penting. Ketika kita melihat ada defisiensi kekurangan daripada pasangan kita, ya kita akan selalu spot on. Ini kurang. Tetapi kalau kalian selalu merasa bahwa pasangan hidupku berusaha untuk improve, maka kalian akan melihat dan adore dan puji dia. Bagus loh, sekarang kamu udah improve ini. Tapi satu sih kok, kayak kita aku selalu doa, selalu minta sama Tuhan bahwa biarlah kasih Tuhan itu yang jadi fondasi kita kan. Supaya kan unlimited love-nya Tuhan itu tercurah buat kita. Jadi kita melihat pasangan tuh jangan sisi negatif, karena sisi positifnya lebih banyak. Kalau kita lihat negatif ya semuanya jadinya jelek. Makanya selalu bilang, Tuhan biarlah kita melihat pasangan kita itu dari sisi positifnya. Dari apa yang dia bisa berikan aja. Jadi kita nggak menuntut, kita juga bisa memberikan apa. Jadi udah itu aja yang bisa kita lihat. Itu sih selalu saya jadi pegangan doa saya gitu. Tapi yang kasus kemarin udah selesai ya? Sudah putus ya, nggak ada hubungan lagi. Oke, semoga kedepannya juga nggak ada kasus-kasus yang baru. Karena sekarang kan kalian udah ngeliat ya, kalau udah dipulihkan sama Tuhan, ternyata berkat-berkat Tuhan juga mengalir dalam rumah tangga itu kalau bukan campur tangan Tuhan, Ci, itu bakal bisa dragging. Tapi sekarang karena campur tangan Tuhan, itu bukan cuma dia yang nggak mau, tapi memang masalah itu Tuhan jauhkan dari kita. Itu tuh kuasa Tuhan tuh yang luar biasa tuh, kalau kita panggil Tuhan, kita pegang kendalinya itu, kita minta sama Tuhan, itu bukan cuma dia yang ngelepasin, tapi dari pihak manapun itu Tuhan bawa jauh. Itu sih yang luar biasa. Nah, untuk berkat Tuhan yang sekarang sedang mengalir dalam hidup kalian, apa nih yang up and coming? Puji Tuhan, yang pertama ya hubungan kita dipulihkan, kedua Chloe di Korea sekarang sekolah bagus, bahasanya lancar, Zoe juga baru pertama kali dia open isi hatinya juga. Itu menurut saya itu berkat lebih dari apapun. Bisa ngobrol. Sebelumnya sangat tertutup. Jadi dia setelah kita tinggalin dia sendirian di Amerika, ternyata dia cukup depresi juga gitu. Tapi dia selama ini nggak pernah sharing, tapi dia bilang sedih.
dia pingin kita datang, makanya kita mungkin bulan Agustus ke sana. Oke. Terus secara kerjaan dulu itu kan selalu ada ketakutannya gini. Saya sebagai artis kalau nggak dipanggil saya bukan siapa-siapa gitu. Ya nama saya mungkin ketik di Google atau Wikipedia keluar, saya pernah bintangin apa, misalkan bawa acara apa, mungkin ratusan ada. Itu buat apa kalau udah nggak ada yang manggil saya? It means saya nothing kan? Ya, nggak menghasilkan uang. Yes. Ya. Sekarang saya yang membuat acara sendiri untuk berkati orang. Yang pernah kita bikin di sini juga. Ya, sekarang memproduksi acara sendiri dalam arti tidak harus tunggu orang manggil. Kita yang justru memanggil orang itu, saya udah kepikiran itu 7-8 tahun. Tapi nggak pernah terjadi. Sekarang baru terrealisasi ya. Baru izinkan, lancarkan. Apa nama programnya? B2B ya, Bless to Bless. Subscribe ya. Terus puji Tuhan, ini juga satu mimpian saya dari dulu, ingin bikin film. Tapi kan itu kan prosesnya jauh dan nominalnya sangat besar kan. Tapi puji Tuhan ada partner yang mempercayakan kita dan juga kita puji Tuhan orang tua saya juga invest di dalam itu. That's juga good. Saya juga terapkan di situ, invest juga di situ. Jadi ya kita mulai bikin film, tahun ini tayang, terus tahun ini juga bikin produksi film ya puji Tuhan. Jadi meskipun tidak hanya depan layar tapi di belakang layar kita sudah bekerja keras gitu. Iya. Judulnya belum tahu ya, belum fix ya? Judulnya belum. Masih rahasia ya? Ada keadilan gitu ya mungkin ya, tapi masih. Tapi nanti kamu sebagai apanya? Saya di situ jadi cameo, tapi ya sebagai cameo jadi wartawan, tapi ya sebenarnya di belakang layar. Oh oke. Artisnya boleh dibocorin dulu? Siapa? Oh artisnya boleh. Ada pemain utamanya Reza Rehardian, terus Rio Dewanto, terus nanti 20 Rio November Dewanto. sih. Ya, Rio Dewanto. Mantap, Ya. wow. Mantap. Terus satunya lagi film horor, itu di situ saya jadi tour guide. Wow. Ya, itu di Bali kita syutingnya, itu juga mungkin tahun ini tayang. Terus tahun ini juga kita syuting beberapa film. Keren. Tayangnya tahun depan. Gitu. Premiernya kapan tuh nanti? Premiernya mungkin seminggu sebelum, berarti mungkin November awal kali ya. Wow. Tapi tayang seluruh Indonesia mungkin 20 November kita. Nantikan guys. Nanti semoga Daniel dan Debbie bisa diundang juga nih. Pasti dong. Sama krunya Love Revolution ya? Oh iya. Udah ada yang lirik-lirik. Oke. Oke. Di Love Revolution nggak afdol kalau nggak ngomong soal seks. Oke. Iya. Nah, bagaimana sex life kalian sebelum dan sesudah? Pemulihan. Jauh. Bisa ceritakan nggak? Kalau dari saya, kalau jadi sebelum pemulihan itu, kalau saya sih sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kalau jadi ini sudah benar-benar terpulihkan itu, jadi waktu sudah tahu kalau dia melakukan itu tuh ada intimidasi kan. Tiap kali kita melakukan seks tuh saya tuh ada intimidasi. Terbayang-bayang dalam arti, loh kok dia bisa begini ke saya, maksudnya ya terbayang kayak intimidasi lah. Tapi sekarang saya cuma melihat, kan Tuhan bilang kasih aja. Kasih apa yang bisa kamu kasih. Jangan menuntut. Kalau kamu sudah posisi menuntut, itu nggak akan. Karena hubungan pernikahan ketika kita menuntut sesuatu, yang nggak cuma masalah seks, apapun itu jenisnya. Jadi artinya hubungan itu udah bukan artinya pure love. Saya bilang, ada tuntutan akan capek sendiri dan akhirnya kita minta kayak egonya mulai naik lagi. Saya nggak mau itu. Jadi begitu saya udah tempatkan ego saya di tempat paling rendah, itu pikiran itu akhirnya hilang. That's good. Tapi itu hebat juga loh dia ya, karena ada wanita-wanita istri yang diselingkuhi sama suaminya, terus nggak bisa lagi disentuh sama suaminya karena kayak jijik kamu bekas orang lain gitu. Nah itu tapi kamu nggak gonta-ganti pasangan kan? Enggak. Jatuh satu kali dengan satu orang ini aja. Tapi terbalik, justru saya nggak bisa. Oh, saya nggak bisa. Karena merasa bersalah atau apa? Bersalah juga ada, tapi saya nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Justru yang awal nggak bisa itu saya. Terus gimana Li? Ya mungkin kita tiap hari doa juga. Ya sebenarnya kita cara doanya juga berubah. Oke. Kalau dulu itu lebih minta berkat. Dalam hal mungkin finansial atau keluarga, tapi berkat. Kalau sekarang tema kita lebih bersyukur. Temanya boleh diganti nggak? Apa? Love Revolution. Betul. Nanti kita masukin. Terus terima kasih Tuhan buat Love Revolution dalam hidupku. Iya dong. Revolusi kasih kan. Iya dong. Dan dia juga doa tentang seks kita juga. Dia yang doa. Terus saya bilang, that's good. Itu awal 2 bulanan gitu. Berarti kan kita mungkin awal tahun kali ya. 2 bulan, 3 bulan dia doa. Saya juga ikut doa. Saya bilang doain ya semoga aku
bisa gitu. Terus setelah dipulihkan lebih gini, mungkin secara durasi, secara skill, pasti nggak seheboh waktu kita dulu. Tapi rasanya beda. Rasanya kayak aku seneng, aku cinta. Ya, jadi kayak gini, saya udah merasa cinta pasti luntur kok. Nggak kayak dulu waktu pacaran kan kayak wah. Sekarang mengasihi. Jadi kayak gini, saya tiba-tiba ngomong, oh kamu kok cantik ya hari ini ya gitu. Jadi padahal kalau cinta udah mungkin gak bisa ngomongin kayak dulu kan. Tapi ya tiba-tiba aku pegang dia perutnya, kamu cantik ya hari ini ya gitu. Jadi terus dapat? Oh dapat dong pasti dong. Aku mau cantik kadang-kadang gak dapat. Kadang-kadang kemarin sempat jam 3 pagi, 3 pagi. Ya saya sentuh-sentuh, dia sangat welcome. Ya udah gitu. Jadi sekarang jauh lebih kualitasnya lebih tinggi dalam seks. Meaningful. Sebenarnya kalau seks sendiri kita itu tidak ada hambatan. Gak pernah masalah. Kita nggak pernah ada hambatan. Kalau saya selalu 24/7 tuh selalu open. Tiap hari dong. Terserah dia mau. Ready, saya nggak siap. Kan nggak bisa kalau nggak ada juga yang kayak gini. Ya kan kalau seks itu kalau cowoknya nggak berdiri nggak bisa. Kalau cewek bisa. Tapi masalah berarti aku 24/7 juga aku bisa. Coba kamu les sama Mama dong. Tapi moodnya berapa uang les pembayarannya berapa? Terima murid nggak? Makanya dia sampai nge-gym tiap hari kan untuk buang energi. Ya udah, oke. Besok pagi nge-gym lagi, oke? Karena gini kok, kalau saya punya pikiran bahwa perintah Tuhan kan melayani. Sebagai istri melayani hal apapun. Jadi 24/7 ready karena ya itu rumusnya Tuhan, melayani dia kan. Jadi ya udah saya mencoba itu. Tapi di sini saya begitu seks ini setelah dipulihkan itu rasanya kayak kasih. Jadi sudah nggak demand untuk nuntut yang dia lakuin sama orang lain. Kan dulu awal-awal saya tahu, saya nuntut, loh kamu sama orang lain, sama cewek itu bisa begini kok sama aku nggak bisa ya. Kan tapi sekarang dia nggak ngelakuin itu, nggak rasa sakit hati. Aku bilang karena aku nggak minta itu, aku mintanya kasih. Ya udah, kamu mau puas berarti it's okay. Buat saya dia juga memuaskan saya yang penting kamu puas. Oke, nggak apa-apa, itu kan memberi. Karena Tuhan sendiri ngajarin bukan cuma menuntut menerima, Tuhan malah memberi terus ya kan. Ya udah itu aja sih. Jadi bagi pasangan-pasangan mungkin yang dalam kasus Lee mungkin satu perempuan dan ini berhubungan dengan masalah bersalah dan bertobat, ini that's good. Kalian luar biasa. Tapi dalam case orang lain yang nanti menonton, kalau misalnya ada suami atau istri yang gonta-ganti pasangan, ini mungkin nggak semudah itu ya. Karena harus berhubungan dengan dokter, diperiksa dulu, ada sakit nggak. Karena kalau nular nih, kalau enggak. Apalagi kalau misalnya ternyata dia membawa sifilis atau HIV/AIDS nih. Nah ini bisa hancur keluarganya. Nah ini penanganannya tentu berbeda-beda. Namun demikian, thank you so much. Kalian udah menjadi contoh yang baik. Walaupun mungkin orang bilang, ini kok contoh yang baik sih? Di mata Tuhan, kita semua seharusnya paham bahwa kita semua ini sampah. Tetapi Tuhan Yesus di dalam kasih karunia-Nya, dia menjadi pemulung buat kita. Dan dia memulung kita, kemudian memandikan kita kembali, membersihkan kita, menguatkan kita, menyuntik kita dengan berbagai macam suplemen dan vitamin, diberi makan, kemudian di refurbish, dibuat cantik kembali, dibuat ganteng kembali, kemudian dipamerkan. Gitu. Jadi inilah pernikahan yang sudah mengalami love revolution, dan kami juga bersyukur bahwa kami juga pernah terlibat untuk membantu, memberikan masukan kepada kalian, mendoakan kalian, semoga pernikahan kalian akan pulih seutuhnya. Justru kita yang bersyukur ya, thank you banget karena sangat terbantu. Kalau nggak ada kayak anggapannya kayak remarriage ya, anggapannya kayak remarriage counseling, kita counseling lagi setelah pernikahan gitu. Jadi itu so blessed for us. Praise God, thank you. Thank you udah tampil di Love Revolution. Thank you so much. Oke, kalau pemirsa kalian semua diberkati, silakan tulis komentar kalian. Tapi ingat ya, jangan jahat lagi kepada Moa ya. Ini seperti adik saya sekarang nih, awas. Bukan cuma suami yang garang nih, kokonya garang. Ya, tapi Moa sekarang ini luar biasa banget. Kita melihat bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang dia lakukan, dan Lee juga adalah orang-orang yang luar biasa. Tuliskan komentar kalian, apa yang sih yang kalian bisa pelajari. Kita udah buat episode menjadi 2 segmen. Di segmen yang pertama, kalian lihat ada cerita tentang kehancuran. Di segmen yang kedua, kalian lihat ada cerita tentang revolusi cinta yang mereka lakukan. Dan ini menandakan bahwa love revolution itu apa? Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata.
Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.